Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber kehidupan, yaitu air. Kami di sini tidak akan menjelaskan dari segi ilmu kimiahnya ataupun dari segi ilmu-ilmu yang lain. Di sini kami akan menjelaskan dari segi fikihnya atau dari segi hukumnya. Sebab kami di sini dari prodi IAT, yakni Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Secara umum, air yang turun dari langit ataupun yang bersumber dari bumi itu ada beberapa macam. Di antaranya air sungai, air hujan, air laut, dan lain-lain. Sedangkan air secara hukum, kalau ditinjau dari segi hukum, itu ulama membagi menjadi 4 macam. Air oleh ulama kalau ditinjau dari segi hukum itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air yang suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. Yang kedua, air yang suci mensucikan akan tetapi makruh untuk menggunakannya, yaitu air musyammas. Dan yang ketiga yaitu air yang suci akan tetapi tidak mensucikan. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama air mustakmal dan yang kedua air yang berubah. Yang mana perubahan di sini perubahan secara drastis, dalam artian mengalami perubahan yang sangat besar. Dan yang keempat yaitu air yang tidak suci lagi, yakni air yang najis. Nah, di sini kami akan membacakan sedikit redaksi dari ulama, yakni dari Sohibul Kitab Fathul Qorib. Sini bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu tangkosimu ala arba'ati aksami. Ahaduha tohirun fi nafsihi. Mutohirun li goirihi goiru makruhin istimaluhu. Wahuwa al-ma'ul mutlaku. Kata Kiai Musonif, air terbagi menjadi 4 macam secara hukum. Yang pertama yaitu air yang suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. Ini air yang bisa kita sehari-hari, yang kita biasa gunakan sehari-hari untuk bersesuci, ya ini air mutlak. Dan yang kedua, wasani tohirun mutohirun makruhun istimaluhu fil badani la fis thawbi wa huwa al-ma'ul musyammasu. Yang kedua, pembagian air yang kedua yaitu air yang suci mensucikan akan tetapi makruh menggunakannya di dalam badan. Ini di badan itu makruh, la fis thawbi akan tetapi di pakaian itu tidak dihukumi makruh, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan menggunakan terik matahari. Sini ada keterangan air musakhanu bi ta'thir syamsi, yaitu air yang dipanaskan menggunakan terik matahari. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Kiai Musonif memakruhkan penggunaan air musyammas? Di sini ada beberapa alasan kenapa Kiai Musonif memakruhkan penggunaan air musyammas. Disebabkan kalau kita teliti dari ilmu kedokteran, di situ bisa membahayakan badan kita. Jadi itu alasan Kiai Musonif kenapa memakruhkan penggunaan air musyammas, yakni air yang dipanaskan menggunakan terik matahari. Itu alasan Kiai Musonif. Kemudian yang ketiga, pembagian air yang ketiga, wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru ila akhirih. Nah, pembagian yang ketiga yaitu air yang suci, zatianya suci akan tetapi tidak mensucikan. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama air mustakmal, yakni air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, dan yang kedua yaitu air wal mutaghayyiru, yakni air yang berubah, yang mana perubahan di sini perubahan secara drastis, perubahan yang besar, perubahan yang besar secara besar. Nah, kemudian yang keempat, wal qismur rabi'u ma'un najisun, yakni air yang najis. Yang keempat, perubahan air yang keempat yaitu air yang najis, air yang sudah tidak suci lagi. Nah, di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, manakala air tersebut sedikit, jika sedikit, maka jika kejatuhan najis, maka di situ baik berubah ataupun tidak, air tersebut tetap dihukumi najis. Itu manakala airnya itu sedikit, dalam artian dunal kullataini, kurang dari 2 kula. Nah, yang kedua, au kana katsiran kullataini fa aktsara fa taghayyara
Jika airnya tersebut lebih dari 2 kula, ya banyak airnya lah. Nah, di sini kita lihat manakala air tersebut berubah disebabkan najis tersebut, maka dihukumi najis, sedangkan manakala tidak, maka tidak dihukumi najis. Nah, itu pembagian dari air-air yang dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.